diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Illa rahmatan minna wa mata'ana. Itu semuanya karena apa? Diberikan panjang umur karena rahmat. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diambil nyawanya. Bagi orang mukmin rahmatan. Diberi rahmat oleh Allah taala sebab orang mukmin tidak akan mati betul-betul kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diterima amalnya dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang ahli maasi, ditambah umur bukan menambah apa. Mereka ditambah umur tidak bertambah tobatnya, tidak bertambah amalnya, malah bertambah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mata. Kenapa dipanjangkan mata? Biar bersenang-senang di dunia, dipuaskan kesenangan dunia, nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tamatta'u fa inna masirakum ilal nar. Bersenang-senanglah kamu di dunia. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang kafir, orang yang munafik, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, boleh kamu bersenang-senang di dunia. Tetapi beritahukan kepada mereka, fa inna masirakum ilal nar. Kamu bakal masuk neraka. Jadi sudah sekali kita syukuri, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang paling mulia. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat seperti umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dipuji kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas kasbani. Karena apa? Sebenarnya bukan karena kita, tapi karena Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita patut menjadi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi umat Nabi. Hatta Nabi Musa alaihissalam yatamanna ayyakuna min umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kepingin jadi umat Nabi, sudah rasul, makin kepingin menjadi umat Nabi Muhammad. Karena apa? Melihat keistimewaan yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Memang saudara-saudara sekalian, Nabi kita yang merayakan ini bukan Nabi kecil, bukan Nabi yang hina, Nabi besar, bukan hanya dibesarkan oleh umat manusia yang muslim, dibesarkan oleh para malaikat, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh segala-galanya. Oleh karena itu, baik sekali, sangat baik sekali di Indonesia ini dijadikan adat. Kenapa dijadikan adat? Orang kawin baca maulid, orang hamil 7 bulan baca maulid, orang dapat rezeki yang besar baca maulid, orang khitanan baca maulid, orang imtihanan baca maulid. Semuanya apa? Karena mereka yakin bahwa nikmat yang mereka terima itu tidak lain adalah nikmat dari rahmat Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita mendapatkan satu kado, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak rasakan berapa nilainya, betapa besarnya. Diberikan anugerah yang tidak diberikan kepada orang-orang lain, kepada umat-umat lain sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin." Artinya, Allah telah memberikan satu anugerah yang besar kepada orang mukmin. Apa yang paling besar? Yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran. Ini sudah. Ini untuk satu orang. Siapa yang beri? Jadi oleh karena itu, mari saudara-saudara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini tidak gampang. Kemudian sahabat mengatakan, "Man ja'aba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau? Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba." Orang yang taat padaku tidak masuk surga. Orang yang tidak taat, yang maksiat, tidak mau menurut perintahku, itu namanya tidak mau. Allah adil. Masa orang yang bangun malam tahajud minta kepada Allah disamakan dengan orang yang minum-minum, orang yang mencaci maki sahabat dan sebagainya? Tidak akan disamakan. Allah adil.
Abu Bakar tidak sama. Jadi mesti saja ada. Mesti saja ada. Jadi sekarang mari kita mendaftar apa saudara? Surga atau neraka? Tapi kalau bisa saudara minta 1-2 ada yang daftar neraka. Ada. Habis siapa yang dimasukkan dalam surga semua? Tak ada di sini. Tak ada saudara. Kalau tidak ada nanti biarkan diambilkan dari kecamatan lain atau kabupaten lain yang tidak ada tahu nama. Mesti ada itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalian laki terutama orang yang baik-baik insya Allah sudah semua. Yang ini saudara ada yang tidak baik. Kita juga termasuk saya ini bukan orang yang baik. Cuma saya ini senang berkumpul dengan orang baik-baik. Kami kursi, ini semuanya. Ini apa? Ini apa? Serempet. Ini serempet. Kula hak kekuatan bagus. Kula paling pun cuba nak ada. Kula suka berkawin. Habat saya itu pun tapi habat yang milih-milih. Wani habat yang sejelas sahabat-sahabat yang mencaci saya tidak berkata tidak. Sahabat yang betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah tidak rela mencintai seorang yang dia cinta kepada beliau, tapi sahabatnya dibenci, dikafirkan. Rasulullah tidak akan memberi. Bagaimana kata Sayyidina Umar? Saya tidak bisa mengetahui bagaimana kebesaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Waktu ditanya pada Rasulullah dalam satu peperangan, berapa Sayyidina Umar yang kamu berikan hartamu? Separuh. Saya kira aku sudah banyak dari separuh harta. Tapi setelah Abu Bakar ditanya, Abu Bakar berapa hartamu yang diberikan? Semuanya tinggal Allah dan Rasulnya. Begini, yang mau dicaci maki oleh orang yang masih kecil diri. Coba saudara, Rasulullah tidak berjuang sendirian, bersama-sama dengan mereka. Di waktu mau hijrah, Sayyidina Ali bagaimana pengorbanannya? Waktu mau hijrah ditunggu oleh orang-orang Quraisy mau dibunuh Rasulullah, tinggal menunggu jalan. Kemudian Rasulullah kembali. Dibacakan bacaan Nabi Nabi Muhammad wa min qabli Muhammad wa asyhadu annahu rasul. Itu semua. Sudah barang tentu kalau nanti mereka bangun yang disuruh tidur siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suruh tidur selimuti. Pasti dia akan tidur. Tapi Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah SAW, tetap tidak bergerak. Tapi akhirnya selamat. Kemudian bersama siapa? Bersama sahabat juga. Setelah mau masuk gua, di situ mau masuk di gua Tur, tidak lantas jangan masuk dulu ya Rasulullah. Di tengah jalan saja kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bingung. Kadang-kadang di muka, kadang-kadang di belakangnya Rasulullah. Kok bingung? Saya Rasulullah, kamu ingat musuh yang dari muka, saya ingin di muka. Kemudian saya ingat jangan-jangan ada musuh dari belakang, saya pindah belakang. Bingung. Karena cintanya kepada Rasulullah. Setelah mau masuk, jangan masuk dulu ya Rasulullah. Saya mau lihat dia dulu, tapi ada apa-apa. Dipindahkan ada bui-bui dan sebagainya. Setelah apa? Balik jalan. Karena sudah capek masuk di dalam, tidur. Ketangguhan Sayyidina Abu Bakar sendiri. Tahu-tahu ada ular mencopot kaki Sayyidina Abu Bakar. Sakit dengan luar biasa. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak bergerak. Perhatian Rasulullah. Ada tidur. Tidak bergerak sehingga gemetar. Akhirnya tidak kuat keluar air mata Sayyidina Abu Bakar. Jatuh pada pipi Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau dia Abu Bakar, saya digigit ular itu. Rasulullah banyak punya Rasulullah. Orang-orang ini kan mulai kebelakang ke bawah. Lihat kita, jangan takut terbakar. Ini kita bukan berdua, bertiga dengan Allah SWT. Orang yang bertiga dengan Allah SWT mau dikalahkan oleh kerucuk ahli perjuangan yang mengaku ahli berjuang, ahli jihad. Tidak ada seorang lebih baik daripada Rasulullah. Walaupun bagaimana tidak ada seorang yang lebih baik dari Rasulullah. Angkanya saja. Tidak ada. Hal antum musta'idun? Man
أقدم له هذا الميكروفون لابد عليه أن يقدم شيئا. ماذا تريد؟ قدم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. الله بارك. أنت يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار مطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت.